Kedua, masih tentang nilai masa depan bunga majemuk, tapi untuk pembayaran bunga lebih dari 1 kali dalam setahun. Saya contohkan saja seperti ini. Jika pembayaran bunga dilakukan dalam bentuk bulanan, secara logika bulanan berarti dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka akan dibayar bunga sebanyak 12 kali. Nah, di rumus ada perubahan. Yang tadinya Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Di sini ada penambahan. Untuk yang I harus dibagi dengan M, dan untuk yang N harus dikalikan dengan M. Dengan keterangan Fn, Pi, dan N ini semua sama dengan yang sebelumnya. Cuma ada tambahan yang saya kasih tanda. M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Lanjut ke contoh. Uang yang disimpan 50 juta, bunga 12% per tahun, selama 4 tahun. Pertanyaannya, jika dibunga majemukan secara semesteran, kuartalan dan bulanan, berapa uang tersebut setelah 4 tahun? Nah, untuk yang diketahui, mungkin ini tidak ada yang berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya ada tambahan saja. P, I, dan N ini menyesuaikan 50 juta untuk P, untuk I 12%, berarti 0,12, N sama dengan 4. Untuk di kuartalan juga sama. Penulisan diketahui ini harus terpisah. Tidak digunakan bersama, melainkan untuk semesteran tulis satu kerjaan, dan untuk yang kuartalan sama, karena kita punya nilai M yang berbeda. Untuk yang semesteran artinya dibayar dalam 1 tahun itu 2 kali, setiap 6 bulan. Jadi di sini kita akan memiliki nilai M-nya adalah 2. Sementara yang kuartalan, M-nya adalah 4, karena kuartalan itu dilakukan dalam setahun itu 4 kali, berarti M-nya adalah 4. Dan yang ditanyakan di sini tentang Fn, dua-duanya sama. Fn yang pertama, silakan tuliskan rumus yang kita punya, yang ini. Berarti Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I per M pangkat N kali M, sama dengan P-nya 50 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dalam kurung 1 tambah I-nya adalah 0,12 per M, M-nya adalah 2, pangkat N kali M, N-nya 4, M-nya 2, silakan masukkan seperti ini. Dan jika dihitung, dicicil atau dilakukan satu per satu, maka kita akan memiliki yang seperti ini. 0,12 bagi 2 berarti 0,06, pangkat 4 kali 2 adalah 8, sama dengan 50 juta 3456 kali 1 tambah 0,06 berarti 1,06 pangkat 8, sama dengan ini, lanjutkan, dan hasil akhirnya adalah 79.692 403, sekian. Koma boleh ditulis, boleh tidak. Dengan cara yang sama, kita mengerjakan untuk yang kuartalan. Tapi di sini kuartalan bedanya dengan yang semesteran. Semesteran M-nya 2, kalau kuartalan 4. Sisanya yang P, I, dan N ini dua-duanya sama. Pertanyaan sama, rumus yang dipakai sama, P dalam kurung 1 tambah I per M pangkat N kali M. Dan jika perhitungan yang kita lakukan benar, maka hasil akhir untuk yang ini adalah 80.235.321, sekian. Nah, sekarang tolong perhatikan sebentar. Kita punya dua angka yang berbeda. Untuk yang semesteran 79 juta sekian, sementara kuartalan 80 juta sekian. Yang kuartalan akan lebih besar dari semesteran. Logikanya seperti ini. Untuk yang kuartalan, bunga dibayar dalam setahun itu 4 kali. Sementara yang semesteran, bunga dalam setahun dibayar hanya 2 kali. Secara logika, yang bunga dibayar lebih sering akan lebih besar hasil akhirnya dibanding dengan bunga yang dibayar lebih tidak terlalu sering. Jadi yang ini 4, yang ini 2 kali, otomatis yang ini akan lebih besar. Begitu juga untuk yang bulanan. Bulanan itu 12 kali. Hasil akhir harus lebih besar dari 80 juta. Jadi jika hitungan kalian ternyata yang kuartalan dibanding semesteran besar yang semesteran, maka dijamin kerjaan kalian salah. Jadi sekali lagi, semesteran paling kecil, kuartalan pertengahan, maka yang bulanan akan lebih besar. Jika ada yang mingguan sama lebih besar lagi. Dan yang harian apalagi.
Sementara seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.